Bunda Ayu ini mempunyai villa milik keluarga, dan villa ini dikenal angker oleh warga-warga setempat. Awalnya Bunda Ayu belum percaya dengan cerita-cerita ini. Beliau menganggap ini adalah mitos. Tapi setelah dia mengalami sendiri, oke, tonton video ini sampai habis. Pas gue sama om gue tuh mau nyalain lampu dapur, itu udah dinyalain gue. Jadi pas Bunda mau ke kamar mandi itu nyala? Nyala. Pas posisinya pas nyala, ada perempuan kaki terpanjang berdiri, tapi bukan miske ya. Dia jadi kayak pakaian noni kayak gitu lah. Tapi kayaknya kalau melihat dari posturnya sih masih muda sih. Masih mungkin sekitar 17-18. Tapi menurut warga sekitar, memang villa itu tuh terkenal dengan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Yudi HCR di Curhatan Mistis. Bobensis, ini udah gak asing lagi. Waktu episode kemarin, beberapa minggu yang lalu, bintang tamu ini pernah cerita di channel gue. Oke, siapa lagi kalau bukan Bunda Ayu. Wah, gimana Bun? Ya, sehat ya, aman ya, Aman. santai ya, slow ya. Santai selalu. Jadi Bunda Ayu ini punya cerita nih teman-teman. Katanya Bunda Ayu pernah terkunci di villa. Ya. Nah itu coba jelasin dari awal kronologis itu seperti apa sih Bun? Jadi kami itu sekeluarga punya satu villa di sebuah kampung halaman lah ya. Di kampung kita itu tuh kita punya villa keluarga gitu. Yang memang kalau setiap kali kita pulang kampung itu pasti nginep di villa itu. Oke. Satu ketika mungkin sekitar 2000 berapa ya? 2012 kayaknya. 2012. 2012. Bunda bisa ceritain nggak suasana villanya? Villanya itu memang villa bekas peninggalan Belanda yang dibeli memang sama keluarga kami gitu. Nah, jadi pada waktu itu kita ada acara keluarga sih memang gitu kan. Jadi memang di rumah kakek itu nggak muat gitu. Jadi memang kita satu keluarga itu nginep di villa tersebut gitu. Di daerah mana tuh? Di daerah Purwakarta. Berarti di perbukitan dong, bukan? Iya, di atas gunung, memang kampung kami itu di atas gunung gitu loh. Dan itu memang ada sejarahnya sendiri sih memang kampung itu gitu kan. Jadi pas pembantaian antara Kerawang Bekasi itu tuh tentara Indonesia itu larinya ke sana gitu. Maksudnya jalur evakuasi? Kayak apa ya? Bukan jalur evakuasi, apa ya namanya? Jadi kayak tempat pelarian. Pelarian. Di kampung itu. Di kampung itu gitu. Okay. Jadi para pahlawan kita lah kayak gitulah. Jadi pelarian dari Kerawang itu larinya ke Purwakarta kayak gitu. Nah, kampung gue itu salah satunya adalah bekas pelarian para tentara Indonesia lah kayak gitu. Nah, jadi satu ketika tuh kami pulang kampung karena ada acara keluarga. Berhubung di tempat kakek itu penuh, jadi kita nginep tuh satu keluarga itu di villa tersebut. Ada berapa orang? Kurang lebih 9 orang lah. 9 orang. Yang tidur di situ. Dewasa semua. Terus, karena posisinya waktu itu kan sudah menjelang malam. Menjelang malam, jadi di villa itu tuh ada yang namanya kayak ruang api unggun kayak gitu di dalam. Ya kayak untuk. Ya untuk manasin diri atau menghangatkan diri lah gitu. Gue itu posisinya waktu itu lagi nonton TV gitu kan. Nah kebetulan kakak-kakak gue yang lainnya lagi di daerah di dekat kayak apa ya, jadi di dekat kolam renang itu kayak ada saung-saung kayak gitu lah. Menikmati senja lah gitu kan. Terus gue lagi di nonton TV sama adik gue sama bibi gue lagi nonton TV. Gue mau ke kamar mandi nih ceritanya. Gue nggak tahu historinya kalau memang villa itu tuh memang angker lah gitu, karena kan memang kita udah sering kali nginep gitu loh. Dan memang selama itu tuh belum ada kejadian yang horor lah gitu kalau menurut gue kan. Jadi gue ke kamar mandi buat buang air kecil kan. Di situ memang jaraknya agak lumayan sih karena memang villa itu di bawah. Nah itu tuh kamar mandinya agak naik ke atas. Agak naik
agak naik, jadi bukan naik ke atas 2 lantai, bukan, jadi kayak ada beberapa tingkat gitu loh, jadi buat naik ke atas kayak gitu. Iya. Nah, terus itu posisinya gue inget banget, itu kamar mandi nggak gue kunci karena memang gue orangnya penakut. Iya. Gue orangnya penakut gitu loh. Terus nggak gue kunci, jadi hanya gue tutup. Udah selesai itu tuh bibi gue tuh sempet teriak, buruan jangan di kamar mandi kalau menjelang mau maghrib. Gitu loh. Ada pantangan. Gue nggak ngerti kalau orang dulu. Itulah. Buruan jangan suka di kamar mandi kalau mau maghrib, kata dia gitu kan. Gue bilang iya sebentar. Posisi gue mau keluar pintu, gue masih inget banget itu pintu nggak kekunci. Nggak dikunci. Nggak dikunci, tapi memang ditutup. Tapi Posisi bunda di dalam. Di dalam kamar mandi, tapi tidak dikunci. Pas gue mau buka, itu pintu kekunci. Dari dalam, dari luar. Dari luar, teriak-teriak dong gue kan. Buka. Mungkin entah gue parno atau gue ketakutan atau gimana, jadi itu di belakang gue tuh kayak ada shower kayak gitu kan buat mandian. Itu nyala. Makin parno kan. Gang tuh ya. udah ketakutan di kamar mandi, air shower nyala. Gitu loh. Gue matiin dong. Iya. Kita bukain. Akhirnya gak lama bibi gue ngebukain. Terus kata bibi gue, makanya kalau mau maghrib jangan suka ke kamar mandi. Tapi perasaan bunda tuh apa sih waktu shower itu nyala sendiri? Ya sumpah gue takut. Karena kan gue yang ada di dalam situ. Dan gue gak mungkin gue nyalain shower. Karena kan gue kekunci. Oke, lanjut. Kebuka tuh ya kan. Balik ke rumah kakek. Selepas isya ada tuh balik ke rumah kakek. Emang kamar mandi sama rumah kakek beda? Enggak kamar mandi mana villa. Kalau villa kan memang di dalam villa, tapi kan rumah kakek. Jadi rumah kakek gue kayak dari sini mungkin jarak sekitar 200 meter lah dari villanya itu. Agak lumayan jauh ya. Sebenarnya nggak lumayan jauh sih, cuman karena dari villanya ke pintu keluarnya yang kalau kata gue mah yang lumayan. Iya. Nah, karena gue habis isya tuh semua ke rumah kakek, dan malamnya itu gue pulang duluan karena gue ngerasa capek kan. Kalau apa sih ya namanya kalau misalnya kelapa ngegelinding itu? Gundul Pringis. Gundul Pringis. Jadi pas gue masuk ke villa, gue balik dianterin mamang gue itu kan, om gitu kan, dianterin om gue. Itu di depan pertengahan jalan itu tuh kayak kelapa, cerut gitu, kayak jadi jalan kelapa. Kelapa itu kayak orang jalan di sini. Iya, ngegelinding gitu. Mamang gue sempat mundur, tarik gitu. Tapi bunda lihat? Lihat. Dan kelapa. mamang gue juga lihat kelapa. Berapa? Satu. Terus ditarik sama om gue. Kita dulu dapat tuh kelapa, kayak orang ditendang aja gitu. Jalan kayak orang ditendang. Ya logikanya kan kalau ditendang pasti ya namanya kelapa paling 1 meter 2 meter lah. Tapi dia kan karena kan posisinya kan kalau pintu masuk villa gue tuh kan kanan kiri kebontek. Iya. Jadi dari kebontek yang ke kanan ke kiri itu dia ya jaraknya lumayan gitu kan, jalan setapak, nggak setapak juga sih masuk mobil lah gitu. Itu ngegelinding. Jadi om gue sempat tadi dulu. Berarti si omnya tahu dong. Tahu. Maksudnya udah terbiasa dengan. Udah terbiasa karena memang di villa itu tuh rupanya menurut warga sekitar tuh memang dikenal cukup angker sih. Dan kita tuh karena mungkin nggak, kalau gue pribadi ya baru kali itu yang namanya ngerasain horor lah gitu di villa itu gitu. Tapi selama itu sih kayaknya nggak pernah gitu loh. Tetapi menurut warga sekitar memang villa itu tuh terkenal dengan angker. Karena katanya sih menurut ceritanya itu jadi kayak ada di zamannya Belanda gitu. Jadi ada kayak suami istri lah terjadi di situ, apa kayak korban penjajah. Korban penjajah. Iya. Dibantai. Mati di situ. Istrinya meninggal di situ. Kejadian apa lagi yang udah alami di situ? Nggak lama dari kelapa ngegelinding itu masuk tuh jalan. Iya Kan? Om gue tuh jadi dia ngebuka sendal kan. Ngebuka sendal logikanya berarti kan kalau 2 pasang 4 dong. Iya. Ya kan? Terus masuk nih kita nih, kata dia ntar dulu deh, mama mau tutup pintu, kata dia ngomong gitu. Tutup pintu yang sebelah sini katanya. Udah kamu masuk aja, kata dia ngomong
iya kata ya. Itu sendal nambah bisa jadi 7, 3 jadi. Kata mama gue bilang, yuk katanya, ini sendalnya siapa ya? Kata dia, pas tadi kan kita cuma ada sendal kita berdua. Terus udah nih perkara sendal ya kan, Ada keanehan lah ya. ada keanehan. Udah selesai perkara sendal. Posisi lampu dapur itu dekat kamar mandi itu memang kan posisinya belum dinyalain karena kan yang pulang duluan gue. Iya. Posisinya itu memang belum dinyalain. Pas gue sama om gue tuh mau nyalain lampu dapur, itu udah dinyalain duluan. Jadi kayak otomatis gitu. Iya. Jadi pas Bunda mau ke kamar mandi itu nyala. Nyala. Pas posisinya pas nyala, ada perempuan rambutnya panjang berdiri tapi bukan miske ya. Dia jadi kayak pakaian noni kayak gitu lah. Tapi kayaknya kalau melihat dari posturnya sih masih muda sih. Masih mungkin sekitar 17-18. Dan seketika gue sama mama gue lari. Itu pintu nggak dikunci. Nggak ada yang pakai sendal. Balik ke rumah. Jadi sendalnya ditinggal. Nggak ada yang pakai sendal. Oke. Nggak ada yang berani masuk. Lupa tutup pintu, nyibrik kita berdua. Waktu itu mama usia berapa? Ya udah mungkin ya sekitar 4. Nah Bunda sendiri waktu itu usia berapa? 2012 ya, berapa berarti gue? Sekitar 20-an lah, 23-an. Udah, dan dari situ udah gue nggak balik-balik lagi, jadi gue lebih baik gue sempit-sempitan, gue tidur di tempat kakek gue. Berarti bisa dong kalau gue explore. Kalau sekarang kayaknya gue nggak ngerti deh, karena terakhir informasi itu waktu minta ekspor itu tuh udah dijual sama bibi gue, dibeli sama orang Arab. Padahal itu sumpah Serem banget. serem banget. Ya emang kalau villa zaman Belanda itu emang suka banyak makhluk-makhluk gaibnya ya. Iya. Karena peninggalan penjajah banget, lama Iya, banget. bener. Dan itu memang sebenarnya bukan mitos sih, untuk orang baru pendatang yang di situ itu memang kayak orang disapa kayak gitu. Kayak orang ini kenal ini ada gue gitu. Iya. Jadi gue pernah satu ketika keluar malam-malam itu kalau nggak salah kurang lebih jam 8-an lah, berdua lah itu kan, berdua. Ceritanya laki gue ini udah gue kasih tahu, nanti kalau misalnya ada orang nyapa, lu jawab salam. Gue gituin, dan lu jawab salam. Ya. Jadi pas di depan villa itu ada bapak-bapak lewat, assalamualaikum. Jadi gini, papasan motor kita gitu sembari gitu. Tapi lu jawab assalamualaikum. Dia mungkin nggak ngeh, karena memang posisinya waktu itu kita kalau nggak salah baru 2 hari nginep gitu. Itu ada yang ini jawab. Gue sampai gue gituin jawab. Terus kata dia, mana? Dia nggak ngeliat ada orang yang ngucapin salam. Itu posisinya depan villa itu. Emang selalu begitu? Emang selalu begitu. Jadi memang kalau untuk pendatang itu pasti ada ya? Pasti. Walaupun cuma nginep semalam atau 2 malam kayak gitu, itu Pasti ditemui. pasti ditemui. Entah berbentuk prajurit 10-9 orang yang pakai baju TNI jalan ke bawah atau gimana, itu pasti bisa. Oke. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Oke, buat teman-teman semua, itulah cerita dari Bunda Ayu di sebuah villa yang angker. Padahal villa ini notabene-nya tuh milik keluarga. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Yang baru hadir, kalian bisa subscribe, bisa like, komen. Jika kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Gua Yudi HCR pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.